Halo guys, perkenalkan nama saya Joyce Rain Rosadi dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek penting dalam sejarah Indonesia, yaitu revolusi kemerdekaan. Tetapi saya membahas dalam skup revolusi sosial. Nah, revolusi sosial itu adalah bagian dari revolusi kemerdekaan juga yang menyangkut aspek sosial. Jika biasanya revolusi kemerdekaan tentang perang revolusi, yaitu perang-perang fisik atau diplomatis, nah revolusi sosial ini cukup unik karena ada beberapa peristiwa. Nah, apa sih revolusi sosial sebenarnya? Revolusi sosial ini digambarkan konflik antar Indonesia, antara pribumi dan pribumi, dan konflik pergantian atau pergeseran pemimpin-pemimpin lokal pada tingkat atas sampai bawah juga pun ada. Saya juga akan membahas tentang revolusi sosial tapi dalam kajian Muslim. Jadi sesungguhnya apa sih yang disebut revolusi sosial dalam konteks Indonesia atau dalam konteks Islam? Ini adalah sebuah gerakan untuk menyingkirkan ketidakadilan sosial yang diperburuk oleh gabungan kolonialisme dan kapitalisme yang terjadi. Sebagian besar aksi yang sudah dikelompokkan secara ex post facto ke dalam revolusi sosial berakar pada gerakan untuk suatu cita-cita yang dianggap oleh segelintir penduduk Indonesia akan tiba bersama kemerdekaannya. Nah, saya mungkin akan membahasnya dalam bagaimana sih revolusi sosial ini disikapi oleh kaum muslim saat itu. Ada dua cara kaum muslim menggunakan caranya pada revolusi sosial ini. Pertama, mereka menggulingkan para ketua-ketua daerah atau pemimpin-pemimpin daerah karena dianggap mereka sudah tua dan produk lama itu adalah produk dari kolonialisme, peninggalan kolonialisme. Jadi mereka ingin menggulingkan produk lama atau orang-orang tua ini yang dianggap masih dekat dengan penjajah. Nah, kedua, setelah mereka menyingkirkan, mereka kaum muslim ini menghimpun para golongan-golongannya atau para kelompok-kelompoknya untuk menggantikan pemimpin tua tadi, sehingga pemimpin-pemimpin Islam ini akan memimpin daerah-daerah yang sudah digulingkan tadi, seperti itu. Penyingkiran para pegawai sipil dan kepala desa lama biasanya dipimpin oleh kaum muslim taat. Nah, tugas ini biasanya diselesaikan oleh laskar-laskar dan atau Hizbullah atau laskar Islam besar lainnya, seperti di Banten Selatan pada Oktober 1945 di 3 kabupaten. Nah, terus peristiwa penggulingan ini tidak hanya melibatkan kelompok muslim saja, tapi juga aktivitas-aktivitas secara eksplisit menyerukan Islam, seperti ketika satu kelompok lokal radikal di Jawa Tengah meneriakkan la ilaha illallah saat mengancam dan menyingkirkan elemen-elemen dari tatanan sosial lama. Laskar muslim ini kan tadi bukan satu-satunya. Nah, kelompok yang terlibat dalam menggulingkan para pemimpin yang berkolaborasi dengan Jepang atau Belanda. Di Pekalongan juga ada gabungan laskar muslim dan non-muslim bahkan bersama-sama menggulingkan kepala pemerintahan Kabupaten Lama. Dalam satu kasus ini kan unik, cukup jarang terjadi. Nah, ini terjadi di Kecamatan Cisarua, Jawa Barat. Nah, walaupun tadi cara-cara kekerasan seperti penggulingan dilakukan oleh kaum Islam untuk menggulingkan para pejabat-pejabat daerah, tetapi dalam prosesnya, dalam 1 tahun pertama revolusi pertama, setelah proses penggulingan tadi, para kaum muslim ini tidak menggunakan cara-cara
kekerasan lagi. Mereka lebih menggunakan mereka sudah tidak menggunakan dan beralih ke penunjukan langsung dari pemerintah republik. Sehingga secara kekerasan tadi sudah tidak digunakan, penunjukan langsung dilakukan oleh republik. Nah, ini bisa dimaknai sebagai pemutus era kolonial Belanda, karena seperti kita ketahui pejabat-pejabatnya sudah digantikan oleh pribumi. Bahkan pribumi itu adalah kelompok mayoritas Islam, di mana kelompok itu adalah kelompok terbesar di Indonesia. Nah, meskipun para kaum muslim taat ini menduduki jabatan dan mengganti jabatan pada bahkan pada level rendah di daerah, tetapi pada akhir periode revolusi tahun 1950-an mereka tidak bertahan lama. Pejabat-pejabat kaum muslim taat tadi digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh langsung Republik Indonesia saat itu yang sudah merdeka, sehingga para kaum muslim ini di beberapa banyak daerah tidak lagi menjadi pejabat tinggi, karena sudah digantikan langsung oleh permintaan dari Republik saat itu, yang saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno.